Ya, selamat jumpa kembali dengan saya Pak Purang ya. Ini pertumbuhan dari katak kawan. Jadi sebagian besar di daerah lain mungkin sudah dorman, di daerah kami ada sebagian masih hijau seperti ini. Ya, masih hijau seperti ini. Dan ini lagi pemupukan ya, kita tanya nanti ke tempat dia yang punya. Jadi pertumbuhan dari katak di awal pertama ya, tumbuhnya seperti ini ketinggiannya. Ini yang tunas kedua ya, sudah keluar katak juga. Ini yang tunas ketiga, perkembangan yang ketiga. Masih ada tunas kecil di samping. Ini luar biasa. Ini menggunakan pupuk cair ya. Dan ini masih masa pertumbuhan. Dan ini satu batang bisa tumbuh sampai 5 kali ya. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, ini yang kelima. Ketinggian 80 ya, 80 cm. Yang pertama sudah mulai dorman. Menggunakan jarak tanam 25 cm kali ya 60 ya, 60 sampai 70. Hampir semua normal. Ini lahan tanpa naungan kawan. Jadi perbedaannya di lahan tanpa naungan itu pertumbuhannya luar biasa bagus ya. Kalau ada penunjang pupuknya ya, penunjang pupuknya bagus, pertumbuhannya bagus. Ini kebetulan orangnya lagi nyemprot. Pagi Kang. Pagi. Ini pupuk keberapa? Pupuknya keberapa kali? Kedua atau ketiga atau keempat mungkin? Ketiga. Ya. Menggunakan pupuk cair cairkan. Ya? Awalnya dulu ini pakai kompos enggak? Pakai kompos tapi sedikit. Iya. Terus apa yang membuat subur ini kok milih pupuknya kok pupuk cair gitu? Karena daya serapnya lebih cepat dan tidak melalui proses pencairan. Itu yang jelas. Intinya kalau kena hujan dia tidak larut. Tidak larut ya? Iya, tidak larut dalam air. Ini asli dari katak ya Kang? Iya, dari katak. Dari katak besar ya dulu? Oh enggak. Yang super mungkin? Enggak ada yang super ini. Enggak ada yang super. Karena wilayahnya ya dari situ juga. Masa iya? Kecil-kecil. Iya, bibitnya dari pilih yang kecil-kecil kemarin.
bibitnya kan dari situ. Ya. Terus ditanam di sini. Sini ya, memang dulu kawan ini bibitnya paling kecil-kecil sendiri dari saya juga. Dan pertumbuhannya seperti ini. Dan milih yang paling kecil-kecil sendiri. Karena jumlahnya lebih banyak. Nah, lebih banyak. Jadi pinternya itu dia. Jadi bibit itu tidak pengaruh ya. Tidak. Besar kecilnya super atau biasa itu yang pengaruh berarti pupuk dan cuaca. Oh, pupuk dan cuaca. Oke. Kok milih lahan tanpa naungan itu gimana? Ya, dengan pertumbuhannya supaya cepat besar. Cepat besar ya? Iya. Tetap petani daerah kami sepakat bahwa nanam di tanpa naungan itu hasilnya tetap luar biasa. Prediksi kira-kira berapa kilo Kang nanti hasil panen kayaknya? Ya kalau yang tunggal mungkin ya nyampe 1 kilo lah. 1 kilo nanti. Dari katak yang terkecil bisa 1 kilo. Ini bukan apa? Karena ini kan belum finish. Belum finish ya? Iya. Nanti finishnya kalau sudah musim mungkin bulan 6 atau bulan 5. Karena masih ada hujan. Iya. Ya. Kalau masih ada hujan kita kejar terus untuk memupuk. Jadi ini lebih efektif. Tidak bohong kawan. Jadi ini realita. Rata-rata bisa dari umbi bibit yang paling kecil sendiri bisa mencapai 1 kilo 1,5 kilo. Apalagi yang super ya Kang. Ya. Kalau yang super lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Kalau kita milih yang super kan jumlahnya kurang banyak. Berarti ada yang bilang gini Kang, bibit yang dari kalau misal dari umbi ya, ini dari katak. Kalau dari umbi itu 2 on. 2 on itu kira-kira satu musim kalau pengalaman Anda gimana? Jadi berapa kilo? 2 on. Ya, 2 on. 2 on itu 1 bola kasih ya? 1 bola kasih kalau paling ringan, cuacanya bagus, terus musimnya bagus, tidak ada kendala apa-apa, pembukaannya bagus, itu nyampe 5 sampai 6. 5 sampai 6 kilo? Iya, bisa. Ya, kawan, jadi intinya Anda mendengar sendiri, ini bukan bohong, realita fakta nyata. Dan kenapa 2 on untuk menjadi 1 kilo menjadi 2 kilo itu susah, karena mereka belum tahu caranya ya Kang. Iya, belum tahu caranya dan cara pemupukannya harus gimana kan. Betul. Biasanya kan pupuknya kesukaannya pupuk kandang, pupuknya selalu padat. Kan itu hanya pupuk dasar. Untuk pupuk susulan tambahan kan beda lagi. Pupuk dasar tetap menggunakan kompos. Tetap. Pupuk tambahannya nah itu ada lagi. Terserah. Ya. Terserah suka-sukanya gimana. Tapi yang bagus menurut saya dicairkan. Soalnya kan pupuk di pasaran juga banyak ya Kang? Ya banyak sekali. Tinggal pilih aja sukanya petani itu gimana. Ini serius kawan. Jadi dulu Pak Daru ya, itu bibitnya itu milih yang segini loh, kecil-kecil segini loh. Ya. Kemarin tuh sampai berapa hari itu milin ya Kang? Ya, beberapa hari. Nah, itu milin yang paling kecil-kecil sendiri, pokoknya yang karena minimal 1 kilo prediksinya dia lalu mencapai minimal itu 1000 biji. 1000 biji per kilo dulu ya. Jadi 1 kilonya kawan, jadi Pak Daru milih yang jumlahnya 1000 butir pokoknya. Kan biasanya itu 1 kilo isinya 150 butir lah. Beliau milihnya itu yang jumlahnya yang paling kecil. Sampai 1000-an kilo, 1000 butir ya Kang? Iya. 1 kilo. Jadi dapatnya banyak karena punya rumus pupuknya itu seperti apa kan? Cara penanaman. Cara penanamannya. Karena ini dipupuk susulan karena di bawahnya kan masih ada itu tunas mudanya lagi. Berarti pembesarannya umbi kan masih banyak. Jadi ini prediksi masih hujan ini akan berakhir kapan Kang? Kalau mungkin kena corona ini enggak hubungannya, maksudnya musim hujannya. Ya iya toh, kan dunianya nggak kena asap toh. Iya. Satu dunia. Iya. Nggak kena asap. Iya. Otomatis. Asap.
asamnya ya tetap pengaruh, kemungkinan kembali seperti zaman dulu lagi. Zaman dulu. Ya, Lebih lama anunya musim hujannya ya. iya. Ya mudah-mudahan Kang harga porang tetap bagus dan petani bisa lebih mandiri. Jadi pemerintah tinggal ngontrol lah ya. Jadi bisa berdikari sendiri. Ya, karena harga porang alhamdulillah juga semakin tahun semakin membaik ya. Jadi seperti sudah saya utarakan sebelumnya kawan. Jadi rezeki itu tidak akan tertukar ya, kalaupun di mana-mana sudah banyak pembeli, sudah banyak pengepul-pengepul, ya itu lebih bagus karena kita terbantu oleh mereka ya, dan mereka punya pasar sendiri-sendiri, itu lebih bagus karena tujuan kita ya berbagi sama orang lain. Jadi kalau kita berbagi ke orang lain, kita tidak akan berkurang rezeki kita, tetap sudah ada takarannya sendiri ya. Ini dari lahan ketinggian DPL sekitar 300 mdpl. Lokasi kami di dekat Desa Kepol ya, di dekat wisata Grape. Saya juga bikin lagu di situ, nanti ketik taman Grape itu udah muncul. Saya seneng hobi nyanyi soalnya Kang. Ya, jadi itu. Oh, burung. Ya demikian, kita mungkin sambung lagi di video selanjutnya. Apa rahasianya pupuknya, nanti bisa datang ke tempat kami. Dan semoga bermanfaat. Selalu ikuti anjuran pemerintah setempat. Gerakan ayo di rumah saja. Ya, di rumah tapi di kebun ya Kang. Ya, Jangan di rumah tok terus tidur terus ya. Enak di kebun nanam-nanam porang, ini kan aman. Aman. Dapat sinar matahari badan sehat. Betul, dapat sinar matahari itu sehat. Tapi ya dapat hasil juga. Ya, hasilnya lebih banyak. Ini cara mupuknya tadi gimana tadi lupa aku. Belum tak syuting ya. Oh, didelep-delep nih. Meresap. Iya, tetap meresap. Jadi cara mupuk-mupuknya ini dicelupkan ya, dicelupkan. Ke satu batang ini bisa tumbuh 5 sampai 4. Perkiraan dapat sekilonan nanti. Karena sudah terbiasa kawan. Jadi semua itu harus ada ilmunya juga. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan salam dahsyat Indonesia.